Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Balini Putri, NPM 19201 dan partner saya MC Chandra, NPM 1902. Kami dari Paralel E, sesi E2, grup F, ingin membahas tentang praktikum tentang sterilisasi dan pembuatan zat. Langsung saja kita akan memaparkan. Langsung saja dimulai oleh partner saya terlebih dahulu. Mikrobiologi oleh Balini dan MC Chandra. Yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghilangan atau membunuh mikroorganisme, protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, atau virus dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih atau steril, serta mencegah terjadinya kontaminasi. Metode-metode sterilisasi antara lain yang pertama ada sterilisasi dengan penyaringan, yang kedua ada sterilisasi uap, yang ketiga ada sterilisasi panas kering, yang keempat ada sterilisasi secara kimia. Pasteurisasi. Pasteurisasi adalah teknik sterilisasi yang biasa digunakan untuk larutan-larutan yang mudah rusak. Apabila tekanan suhu tinggi, lebih tepat digunakan untuk susu dan produk susu. Pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme yang terdapat pada susu, namun menguranginya sehingga akan lebih tahan lama disimpan. Disinfeksi adalah pengurangan antimikroba dari jumlah mikroorganisme yang hidup pada suatu produk atau permukaan ke tingkat yang sebelumnya ditentukan sesuai untuk penanganan atau penggunaan lebih lanjut yang dimaksudkan. Desinfektan yang tidak berbahaya bagi permukaan tubuh dan dapat digunakan dinamakan antiseptik. Antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup, sedang desinfektan digunakan pada benda tubuh. Hot air oven. Oven merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi alat dan bahan dengan menggunakan udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan tanpa kelembapan. Cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan alat-alat yang telah dibungkus dengan kertas yang akan disterilkan ke dalam oven dan menyusunnya pada rak. Kemudian memanaskannya di atas api. Suhu sterilisasi dengan oven kira-kira 160 derajat Celcius selama 60 menit. Berikutnya ada autoclave. Autoclave adalah alat untuk sterilisasikan berbagai macam peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas. Penurunan tekanan pada autoclave tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoclave. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menggunakan uap air panas bertekanan untuk membunuh dan menghilangkan kotoran dan mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan digunakan. Mikroorganisme mesofilik dan termofilik. Mikroorganisme mesofilik hidup pada suhu 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat Celcius. Sedangkan mikroorganisme termofilik merupakan mikroorganisme yang hidup pada suhu 45 sampai 65 derajat Celcius dengan suhu optimum hidupnya adalah 55 derajat Celcius. Bakteri yang mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan bersuhu tinggi dikenal sebagai bakteri termofilik. Bakteri termofilik memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada suhu tinggi disebabkan karena oleh membran sel, stabilitas enzim dan makromolekul sel yang beradaptasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya ada denaturasi bakteri, di mana proses denaturasi bakteri atau protein adalah suatu proses pemecahan protein dari bakteri, di mana dalam hal ini terjadi perubahan fisika, kimia, dan biologi daripada bakteri yang dengan sendirinya dapat merubah sifat bakteri alaminya. Biasanya protein yang terdenaturasi tidak akan dikembalikan lagi kepada bentuk semula atau irreversible. Penyebab denaturasi bakteri atau protein meliputi penyebab secara fisik seperti pemanasan, surface action, sinar ultraviolet, dan tekanan tinggi. Selanjutnya ada aplikasi sterilisasi, di mana salah satu cara pengawetan makanan atau minuman kaleng adalah dengan sterilisasi konvensional. Nah, makanan atau minuman kaleng yang dipanaskan pada suhu tinggi dalam waktu tertentu secara konduksi, pemodelan aliran panas dan nilai sterilisasi makanan atau minuman kaleng ini dapat dilakukan dengan menurunkan persamaan panas secara konduksi dari
kontrol volume dengan model balok. Selanjutnya ada pembuatan zat dan warna. Pewarnaan paling simpel adalah dengan menggunakan simple staining atau metode teknik pengecatan. Dengan pewarnaan atau pengecatan tunggal menggunakan suatu reagen zat warna. Tujuan dari pengecatan adalah memasukkan zat makanan ke dalam tubuh bakteri dan sebagai definisi awal untuk mendiagnosa bakteri secara mikroskopis. Pewarnaan dasar dengan homogen bersifat positif lebih disenangi karena asam nukleat pada bakteri dan beberapa komponen dinding bakteri mempunyai molekul negatif terhadap katon chromate. Selanjutnya adalah dari praktikum ini kita akan membahas apa yang kita dapat dari praktikum ini. Nah, berdasarkan percobaan sterilisasi ini dilakukan dengan dua metode, yaitu sterilisasi kimia dan sterilisasi fisik. Tujuan dilakukan sterilisasi adalah untuk membersihkan alat-alat dari berbagai macam mikroorganisme. Sterilisasi fisik dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 70% pada alat yang akan disterilisasi. Nah, di sini kita menggunakan alkohol yang kadarnya 70% karena alkohol tersebut merupakan alkohol dengan kadar yang paling efektif dalam membunuh mikroorganisme. Apabila kadar alkohol yang digunakan kurang dari 70%, mikroorganisme tidak akan hilang secara maksimal. Sedangkan dengan menggunakan alkohol dengan kadar lebih dari 70% akan membuat bakteri atau kuman akan menggumpal sehingga tidak akan membuat bakteri terbunuh. Nah, alkohol 70% ini lebih baik daripada 100%. Kenapa? Karena dapat lebih efektif dalam denaturasi sel sampai ke sitoplasma sel. Sedangkan pada alkohol kadar 100% ini akan menguap sebelum sampai ke sitoplasma. Sehingga akan ada peluang bakteri tetap mengkontaminasi alat. Nah, setelah kita semprotkan dengan alkohol 70%, alat tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas coklat agar tidak terkontaminasi oleh bakteri lain. Setelah melalui proses sterilisasi fisik, kemudian kita akan melakukan proses sterilisasi kimia. Alat yang sudah dibungkus oleh kertas coklat akan melakukan proses sterilisasi secara fisik. Proses sterilisasi secara fisika dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam hot air oven dengan suhu 160 sampai 180 derajat selama 1,5 jam. Di sini suhu yang digunakan adalah 160 hingga 180 derajat karena pada suhu dan waktu tersebut protein akan mengalami dehidrasi sehingga mikroba akan teroksidasi oleh oksigen dan mikroba tersebut akan mati. Sterilisasi ini dilakukan 2 kali agar mikroorganisme yang ada pada alat benar-benar mati. Karena apabila hanya dilakukan sterilisasi selama 1 kali, atau sterilisasi kimia saja hanya akan membunuh mikroorganisme dari sel vegetatifnya saja. Sedangkan apabila ditambah dengan melakukan sterilisasi secara fisik dapat menghilangkan mikroorganisme dari sel vegetatif dan endosporanya. Selanjutnya ada hasil dari praktikum pembuatan warna dan zat. Pada praktikum ini dilakukan pembuatan zat methylene blue solution, crystal violet, Hechers crystal violet, Lugol's iodine solution, acid alcohol solution, kemudian ada Loivet methylene blue solution, Valine A solution, dan Valine B solution. Pembuatan zat ini dilakukan dengan menimbang zat yang diperlukan kemudian dilarutkan ataupun diencerkan dengan pelarutnya sampai homogen. Semua zat yang dibuat mempunyai fungsi yaitu untuk pengecatan dan pewarnaan bakteri. Kemudian ada faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi yaitu temperatur dan waktu yang dilakukan pada saat percobaan, di mana semakin tinggi temperatur yang digunakan maka mikroorganisme yang ada pada alat akan hancur atau mati sehingga alat tersebut akan steril dengan sempurna. Sedangkan semakin lama waktu sterilisasi yang diberikan maka semakin banyak pula mikroorganisme juga yang dapat dihancurkan saat proses sterilisasi. Ketebalan kertas coklat juga mempengaruhi karena semakin tebal kertas coklat yang digunakan maka semakin lama waktu sterilisasinya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan zat. Pada komposisi atau kadar bahan pembuatan zat.
Diperlukan komposisi yang tepat agar zat atau larutan yang akan dihasilkan sempurna. Semakin banyak bahan yang digunakan, maka larutan yang akan dihasilkan semakin pekat. Hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi akan kegunaan dari larutan itu sendiri. Selain itu, proses pembuatan zat juga dapat dipengaruhi oleh pengadukan. Pengadukan mempengaruhi proses homogenasi larutan, di mana larutan yang diaduk akan cepat homogen daripada larutan yang tidak diaduk. Sekian dari penjelasan kita tentang praktikum sterilisasi dan pembuatan zat. Kiranya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.